Sempat menjadi buronan kasus pembunuhan, Y siswi SMP di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, Sumsel, menyerahkan diri ke polisi. Y diketahui kabar bersama orang tuanya usai pelaku menikam seorang guru SD hingga tewas. Korban adalah Siti Hodijah, guru PPPK di SD Danau Jaya, Kecamatan Buai Pemaca, yang dibunuh Y pada Selasa, 9 Juni 2026. Pelaku tercatat sebagai siswi SMP Negeri 4 Buai Pemaca kelas 7, Kabupaten Oku Selatan. Serahkan diri di Ogan Ilir. Y menyerahkan diri dengan mendatangi Polsek Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir. Jarak antara pusat Kabupaten Ogan Ilir, Indralaya, dan pusat Kabupaten Oku Selatan, Muara II, sekitar 190 km hingga 248 km melalui jalur darat. Jarak tersebut bisa ditempuh sekitar 4 hingga 5,5 jam, tergantung pada rute yang dipilih dan kondisi lalu lintas. Pelaku berkoordinasi dengan Polsek Rantau Alai untuk menyerahkan diri. Informasi tersebut kemudian diteruskan ke Polres Ogan Ilir yang selanjutnya berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Oku Selatan. Sekitar pukul 17 WIB, Kasatreskrim Polres Ogan Ilir menghubungi Kasatreskrim Polres Oku Selatan guna memastikan keberadaan pelaku. Menindaklanjuti informasi tersebut, unit Reskrim Polsek Buai Pemaca langsung bergerak menuju Rantau Alai menjemput Y. Petugas tiba kembali di Polsek Buai Pemaca pada Rabu, 17 Juni 2026, dini hari. Selanjutnya, pelaku dibawa dan diserahkan ke unit PPA Satreskrim Polres Oku Selatan sekitar pukul 12 WIB untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut sesuai prosedur peradilan anak. Berawal hendak mencuri. Kasatreskrim Polres Oku Selatan, AKP Aston L. Sinaga mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan sementara, peristiwa penusukan diduga bermula ketika pelaku hendak melakukan pencurian di rumah korban. Namun aksinya diketahui oleh korban sehingga membuat pelaku panik. Dalam kondisi panik, pelaku mengambil sebilah pisau yang berada di dapur rumah korban dan kemudian melakukan penusukan terhadap korban, katanya kepada TribunSumsel.com, Rabu, 17 Juni 2026. Usai kejadian, pelaku sempat meninggalkan wilayah Oku Selatan sehingga polisi melakukan upaya pencarian dan koordinasi lintas wilayah. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya. Atas perbuatannya tersebut, pelaku disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, Pasal 466 dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Proses hukum yang dijalankan mengacu pada ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak, SPPA. Termasuk penyesuaian terhadap ancaman pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kronologinya, pada hari Selasa tanggal 9 Juni, sekira pukul 9, korban pulang ke rumah. Pada saat pulang ke rumah, korban mendapati pelaku sudah berada di rumah. Karena panik, pelaku akhirnya mengambil pisau dan menusuk korban, lalu meninggalkan korban. Nah, pada saat pelaku menusuk mengenai perut bagian kiri, lalu korban berlari ke depan rumah meminta pertolongan masyarakat. Di sana korban diselamatkan, dibawa ke rumah sakit Muara II, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Palembang. Di Palembang korban sempat dirawat 2 hari. Setelah dirawat 2 hari, korban meninggal dunia. Untuk tersangka ini sendiri, apakah sudah melakukan aksinya sudah berapa kali atau seperti apa ini? Dari pengakuan pelaku, ini aksi yang ketiga kali.